warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai perkuliahan kita. Hari ini di depan kita sudah ada pemakalah yang siap menampilkan makalahnya. Kita berharap pemakalah mampu menyampaikan poin-poin penting kepada kita sehingga kita bisa memahami dengan baik apa yang ingin kita dengar dari pemakalah. Waktu yang kita berikan 5 menit kepada pemakalah, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini untuk presentasi makalah kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan tentang makalah filsafat darat pada masa Renaissance dan modern. Saya Dila Sapitri sebagai moderator, dan di sebelah saya ada teman saya Suci Maharani sebagai pemateri. Sebagai pemateri, saya persilakan. Makalah filsafat darat pada masa Renaissance dan modern. Pengertian Renaissance. Kata Renaissance ini berasal dari kata-kata Perancis yang artinya adalah kelahiran kembali atau kebangkitan kembali. Kata Renaissance ini juga diturunkan dalam bahasa Inggris, yaitu re yang artinya lagi atau kembali, dan Renaissance yang artinya kelahiran. Artinya tidak beda jauh dari bahasa Perancis tadi. Berdasarkan berbagai bahasa tadi menunjukkan pada suatu gerakan yang meliputi suatu zaman di mana orang yang merasa dilahirkan kembali dalam keadaban. Renaissance berarti lahir kembali. Pengertian realnya adalah mulai memiliki kesadaran-kesadaran baru yang mengedepankan nilai dan keluhuran manusia. Sesuai dengan budaya, berpikirnya memang melukiskan kembali kepada semangat awali, yaitu semangat filsafat Yunani kuno yang mengedepankan penghargaan terhadap kodrat manusia itu sendiri. Ciri utama Renaissance dengan demikian adalah B. Filsafat barat pada masa Renaissance. Abad pertengahan adalah abad ketika alam pemikiran dikungkung oleh gereja. Dalam keadaan seperti itu, kebebasan pemikiran amat dibatasi, sehingga perkembangan sains sulit terjadi. Demikian pula filsafat tidak berkembang. Bahkan dapat dikatakan bahwa manusia tidak mampu menemukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang mulai mencari alternatif. Dalam perundangan mencari alternatif itulah orang teringat pada suatu zaman ketika peradaban begitu bebas dan maju. Pemikiran tidak dikungkung sehingga sains berkembang, yaitu zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno tersebut, orang melihat kemajuan kemanusiaan telah terjadi. Para humanis bermaksud meningkatkan perkembangan yang harmonis dari kecakapan serta berbagai keahlian dan sifat-sifat alamiah manusia dengan mengupayakan adanya perpustakaan yang baik dan mengikuti kultur klasik Yunani. Menurut Mahmud Hamdi Dahdu, ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi kelahiran Renaissance, yaitu 1. Implikasi yang sangat signifikan yang ditimbulkan oleh gerakan keilmuan dan filsafat. 2. Pasca penaklukan Konstantinopel oleh Turkius Mani, terjadi migrasi para pendeta dan sarjana ke Italia dan negara-negara Eropa lainnya. 3. Pendirian berbagai lembaga ilmiah yang mengajarkan beragam ilmu. Kedudukan Renaissance dalam sejarah. Periode peradaban ini terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai munculnya abad modern. Dengan adanya kelahiran kembali, semangat untuk menghidupi kembali apa yang pernah ada. Orang mulai come back to basic untuk mengangkat sekaligus menghargai kemampuan manusia sebagai makhluk rasional. Pada zaman Renaissance ada banyak penemuan di bidang ilmu pengetahuan.
Di antara tokoh-tokohnya adalah Nikolaus Kopernikus dari 1473 sampai 1543. Galileo Galilei 1564 sampai 1642. Francis Bacon 1561 sampai 1626. 4. Johannes Kepler dari 1571 sampai 1630. 5. Nicola Machiavelli dari 1469 sampai 1527. D. Aliran-aliran dalam perkembangan filsafat barat. Pada umumnya tokoh-tokoh ini mendasarkan pengetahuan pada pengalaman nyata sehingga mengarah kepada realisme yang naif yang mengakui kebenaran objektif pada dasar pengalaman yang tanpa penelitian lebih lanjut. Paradigma yang diakui inilah kemudian muncul dan menjadi semacam sekte atau aliran-aliran dalam perkembangan filsafat barat seperti yang akan diuraikan berikut ini. 1. Rasionalisme. 2. Empirialisme. Oke, baik, itulah pemateri dari kami. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria, saya dari kelompok 12. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, bagaimana perkembangan filsafat pada masa Renaissance? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nurdia. Bagaimana perkembangan filsafat pada masa Renaissance? Perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat pada zaman Renaissance mulai berkembang, para ahli mulai merintis dan menyempurnakannya. Pola pikir pada zaman ini sudah beralih dari yang hanya berlandaskan pada filsafat dan pengetahuan agama, beralih menjadi pemikiran secara ilmiah untuk memahami fenomena yang Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemaparan sudah menyampaikan makalahnya dengan baik, paparannya sudah jelas. Oleh karena itu, mudah-mudahan paparan itu bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi siapa saja yang menonton video kita ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita akhiri pertemuan kita. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.